Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami mahasiswa dari kuliah Manajemen dan Keekonomian Proyek Teknik akan mempresentasikan tugas perbandingan produk yang telah kami lakukan, yakni produk PV inverter on grid. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Naik Marganda, lalu Septian Ari Kurniawan, dan Rizky Rodbi. Adapun poin-poin yang akan kami sampaikan ada 5, pendahuluan, review merek 1, review merek 2, review merek 3, dan terakhir kesimpulan. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini perkembangan PLTS meningkat seiring dengan adanya peraturan bahwa konsumen dari PT PLN dapat menyalurkan listriknya ke grid PLN seperti kita lihat pada gambar ini, di mana energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga surya dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi sendiri maupun dikirim ke grid PLN. Nah, salah satu komponen utama dalam sistem PLTS rooftop atau PLTS lain adalah solar inverter, di mana solar inverter ini merupakan bagian paling canggih dari sistem PV, namun sayangnya juga merupakan bagian yang paling sering mengalami masalah. Nah, pada kesempatan ini kami akan mereview dan menganalisa beberapa merek solar inverter tipe on-grid dengan kapasitas 5 kW. Yang pertama adalah brand SMA, mewakili produsen dari Eropa, yakni Jerman, di mana kami mereview kualitas, harga, time delivery, dan after sale service-nya. Dari sisi kualitas, kita bisa melihat bahwa efisiensinya tergolong sangat tinggi, yakni 79%, lalu kualitas terkait kualitas daya, yakni total harmonic distorsi tegangannya juga sangat kecil, kurang dari 2%, lalu juga sudah dilengkapi dengan perangkat remote monitoring. Harganya berkisar antara 11.086 US dollar hingga 1.215 US dollar. Waktu pengirimannya selama 14 hari, lalu di sisi layanan purna jualnya memberikan garansi selama 5 tahun. Nah, adapun kelebihan dari inverter ini adalah telah dilengkapi Wi-Fi sebagai standar komunikasinya, sehingga pengaturan-pengaturan dapat diintegrasikan melalui smartphone. Nah, khusus untuk inverter tipe Sunny Boy, memang sudah lama dipandang sebagai inverter on-grid yang andal di pasaran. Namun kelemahannya, seri baru ini tidak memiliki layar informasi seperti kebanyakan inverter on-grid yang lain, dan kebanyakan memang produsen lain juga seperti ini. Nah, hal ini menjadi kelemahan ketika ada kendala pada koneksi Wi-Fi, sehingga pengaturannya akan terkendala. Lalu untuk 2 brand selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Rodbi. Baik, terima kasih Mas Ganda atas paparan sebelumnya. Jadi saya melanjutkan mengenai paparan dan penjelasan untuk brand kedua, yaitu Solar Edge dari Amerika. Nah, di sini untuk tipe 5 kW yang kami pilih dari brand ini, yaitu dengan tipe SE5000H. Dengan informasi teknisnya meliputi quality dengan maksimum efisiensi di kisaran 99,2%. Kemudian ada total harmonic distortion voltage-nya, yaitu kurang dari 3%. Dalam hal ini lebih besar sedikit dibandingkan SMA dari Jerman tadi. Selanjutnya yaitu remote monitoring, terdapat fasilitas tersebut, artinya di sini dicentang yes. Selanjutnya mengenai komersial aspek, yaitu harga pada kisaran 1.138 hingga 1.503 US dollar dengan time delivery 14 hari. Kemudian ada waranti sebagai after sale service-nya mencapai 12 tahun. Nah, ini angka yang cukup besar, yaitu menjamin garansi kepada konsumen hingga 12 tahun. Di sini terdapat kelebihan dari
inverter SolarEdge ini yaitu adanya DC optimizer yang dapat mengoptimasi keluaran tiap panel pada array. Selanjutnya adalah efisiensi yang tinggi, jadi 99,2% tersebut adalah nilai yang cukup tinggi untuk sebuah efisiensi inverter. Kemudian terdapat built-in antena Wi-Fi, artinya untuk monitoring di sistem kontrol, itu bisa diakses melalui Wi-Fi. Kemudian yang kelebihan selanjutnya adalah adanya integrated arc fault protection. Nah, ini ada kelebihan yang cukup baik, yaitu adanya arc fault protection. Kemudian ada kelemahan dari brand ini, yaitu yang pertama perlu memasang modul DC di setiap panel surya. Selanjutnya adalah meskipun adanya DC optimizer, tetap tidak mampu menghasilkan daya tambahan ketika cuaca buruk. Artinya tidak bisa menghindari dari kondisi cuaca. Kelemahan terakhir adalah tidak cocok untuk sistem yang kecil. Jadi cenderung untuk sistem yang besar, artinya 5 kW ke atas. Kemudian untuk brand selanjutnya, nah di sini brand yang berasal dari China yaitu Huawei. Di sini nama ini sering kita dengar di dunia telekomunikasi biasanya. Tipe yang dipilih yaitu Sun 2000 5K TL L1 dengan kapasitas 5 kW. Dengan informasi teknis yaitu maksimum efisiensi 98,4%, kemudian total harmonic distortion-nya kurang dari 3%, dan memiliki fitur remote monitoring. Kemudian untuk harga ada di kisaran 1.000 sampai 5.000 US dollar dengan time delivery 10 hari. Kemudian after sales-nya hanya 5 tahun, jadi masih di bawah untuk brand dari Amerika tadi. Kelebihan dari brand ini yaitu pertama memiliki kapabilitas R&D yang sangat baik, artinya dari segi perusahaannya. Kemudian memiliki fitur unggulan yaitu hybrid inverter. Selanjutnya adalah memiliki desain yang compact dan ringan dengan IP65, artinya sangat visible untuk outdoor installation. Kelebihan selanjutnya adalah cukup dikenal di pasar PV inverter Indonesia. Kemudian memiliki keunggulan pada kemampuan diskoneksi dengan hanya 4 string PV modul. Selanjutnya adalah tanpa cooling fan, artinya tidak memerlukan auxiliary power untuk kebutuhan cooling. Kemudian kelemahan daripada brand ini adalah belum cukup bukti ketika diaplikasikan pada kondisi iklim yang cukup keras. Nah, ini misalkan dari referensi yang kami peroleh di area Australia, ini belum memiliki bukti yang cukup untuk diaplikasikan di daerah tersebut. Baik, ini 2 paparan untuk brand dari Amerika dan China. Selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan kami, Septian. Oke. Di sini saya akan menyimpulkan dari pemaparan rekan-rekan saya tadi. Jadi dapat dilihat dari aspek quality, price, time delivery, dan after sale service. Oke, yang pertama dari quality. Dari sisi maksimum efisiensinya, dapat dilihat yang paling tinggi adalah merek SolarEdge, yakni 99,2%. Berikutnya diikuti oleh Huawei, di mana memiliki efisiensi 98,4% dan SMA 97%. Kemudian untuk total harmonic distortion voltage-nya, pemenang di sini adalah merek SMA, yakni memiliki THDV maksimum 2%. Dan untuk SolarEdge serta Huawei memiliki nilai yang sama di 3%. Untuk remote monitoring, di sini semua seri yakni memiliki fitur ini. Untuk berikutnya, dari sisi harga, dapat dilihat yang paling murah adalah merek Huawei, yakni dimulai dari 1.000 USD. Sedangkan untuk merek SolarEdge dan SMA secara berturut-turut adalah 1.138 dan 1.186. Kemudian untuk time delivery,
Pemenangnya lagi-lagi adalah Huawei, karena mengingat sama-sama dari Asia, yakni 10 hari, dan untuk SMA dan SolarEdge masing-masing 14 hari. Untuk after sale service, di sisi garansi, pemenangnya adalah SolarEdge, yang bisa memberikan 12 tahun garansi dan dapat diperpanjang hingga 20 atau 25 tahun. Sedangkan untuk SMA dan Huawei hanya 5 tahun. Sehingga dari keseluruhan ini dapat dilihat pemenangnya adalah Huawei. Karena dapat memenangi beberapa aspek yang kami analisis. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.